Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Anandita Imani dengan NIM belakang 020. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan anggota kelompok 1 yang hari ini akan mempresentasikan materi tentang interaksi gen. Kelompok 1 terdiri dari saya Rizka Anandita Imani dengan NIM belakang 020. Ada saya Datonisa dengan NIM belakang 079 dan ada Siwi Febrianti dengan NIM belakang 095. Kita mulai materi pada hari ini. Materi pertama akan saya bawakan. Pertama itu latar belakang. Latar belakangnya adalah hukum Mendel 2 menyatakan adanya pengelompokan gen secara bebas. Seperti yang telah diketahui, persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda atau monohibrid akan menghasilkan perbandingan genotip 1:2:1 dan perbandingan genotip 3:1. Sementara itu, persilangan dengan dua sifat beda atau dihibrid menghasilkan fenotip 9:3:3:1. Pokok pembahasan pada kali ini adalah dari pengertian interaksi gen, pengertian dan penjelasan dari epistasis resesif, epistasis dominan resesif. Lalu selanjutnya ada penjelasan dari gen resesif rangkap dan gen dominan rangkap. Setelah itu penjelasan tentang gen dominan rangkap yang mempunyai pengaruh kumulatif serta atavisme. Diawali dari pengertian interaksi gen. Interaksi gen adalah penyimpangan semu terhadap hukum Mendel yang tidak melibatkan modifikasi nisbah fenotip, tetapi menimbulkan fenotip-fenotip yang merupakan hasil kerja sama atau interaksi dua pasang non-alelik. Ini menurut Suryo. Peristiwa interaksi gen pertama kali dilaporkan oleh Bateson dan R. Siponnet setelah mereka mengamati pola pewarisan bentuk jengger ayam. Selanjutnya ada epistesis dominan. Epistesis dominan ini dapat ditemukan pada pembentukan biji tanaman sejenis gandum dan pembentukan warna kulit labu. Epistesis dominan terlihat pada interaksi dua lokus yang membentuk warna buah labu pada umumnya. Ditemukan salah satu dari 3 warna labu, yaitu kuning, putih, dan hijau. Ketika tanaman homozigot berwarna putih disilangkan dengan tanaman homozigot hijau, pada F1 dihasilkan tanaman berbuah dengan buah putih semua. Epistasis resesif. Epistasis resesif terjadi jika gen yang menutupi gen lainnya bersifat homozigot resesif. Peristiwa epistasis resesif terjadi apabila suatu gen resesif menutupi ekspresi gen lainnya yang bukan alelnya. Contohnya pada pewarisan warna bulu tikus. Ini ada bulu tikus hitam dan putih yang menghasilkan F1 abu-abu dengan perbandingan 9 abu-abu, 3 hitam, dan 4 putih. 9:3:4. Epistasis resesif. Ini terjadi jika gen yang menutupi gen lainnya bersifat homozigot resesif. Gen homozigot resesif ini dapat menutupi gen lainnya yang bersifat dominan, baik yang sealel atau tidak sealel. Contohnya itu terjadi pada rambut tikus. Gen B kecil putih, epistasis terhadap B besar black dan G besar gray. Nah, jika B besar dan G besar bertemu menghasilkan rambut abu-abu. B besar dan G besar bertemu menghasilkan rambut abu-abu. Kalau B besar saja, itu menghasilkan rambut hitam. Lalu B kecil itu menghasilkan rambut warna putih. Ini warna putih. Nah, pada persilangannya B besar, G kecil. Nah, kalau B saja yang besar itu kan warna hitam. Kalau B kecil itu warna putih dan disilangkan menghasilkan warna abu-abu. B besar, G besar, G kecil. Kemudian dipasangkan dengan sesamanya itu menghasilkan fenotip F2, 9 abu-abu, kemudian 3 hitam dan 4 putih.
Gen resesif rangkap atau disebut juga dengan komplementer, yaitu interaksi beberapa gen yang saling melengkapi. Apabila gen resesif dari suatu pasangan gen, misal gen 1, epistasis terhadap pasangan gen lain atau gen 2 yang bukan alelnya. Sementara gen resesif dari pasangan gen 2 ini juga epistasis terhadap pasangan gen 1, maka epistasis yang terjadi dinamakan epistasis resesif ganda. Contohnya itu pada bunga Lathyrus odoratus. Nah, pada persilangan pertama, C besar, B kecil atau putih disilangkan dengan C kecil, B besar, putih menghasilkan ungu. Kemudian disilangkan dengan sesamanya menghasilkan warna ungu 9 dan 7 warna putih. Jadi ketika ada C besar bersama dengan P besar itu akan menghasilkan warna ungu. Contohnya ini, C besar, B besar itu warna ungu. C besar ada, B besar ada, tapi P-nya kecil. Karena ada B besar tetap warna ungu. Kemudian kalau hanya ada C besar itu warna putih, C kecil, B besar juga warna putih, C kecil, B besar juga warna putih. Nah, F2-nya itu 9:7, 9 ungu banding 7 putih. Selanjutnya, epistasis dominan rangkap, yaitu peristiwa dua gen dominan atau lebih yang bekerja untuk munculnya suatu fenotip tunggal. Apabila gen dominan dari pasangan gen 1 epistasis terhadap pasangan gen 2 yang bukan alelnya. Sementara gen dominan dari pasangan gen 2 ini juga epistasis terhadap pasangan gen 1. Maka epistasis yang terjadi dinamakan epistasis dominan ganda. Contohnya itu pada bentuk kapsul biji Caspella bursa pastoris. Nah, di sini pada persilangan pertama, A besar, B besar, atau segitiga, disilangkan dengan A kecil, B kecil, atau oval. Menghasilkan segitiga. Kemudian disilangkan dengan sesamanya, menghasilkan 15 segitiga dan 1 oval. Jadi kalau A besar bertemu B besar itu segitiga. Ini contohnya A besar, B besar itu segitiga. A besar, B kecil tetap segitiga. Kalau hanya ada A besar itu tetap segitiga. Yang oval itu A kecil, B kecil, hanya ada satu. Sehingga keturunan F2-nya itu 15:1, 15 segitiga dan 1 oval. Yang selanjutnya yaitu gen dominan rangkap yang mempunyai pengaruh kumulatif. Jika gen dominan A dan B terdapat bersama-sama menyebabkan ungu pada kulit buah menjadi ungu tua kumulatif, tetapi jika terdapat salah satu gen dominan jika menyebabkan ungu dan jika tidak ada gen dominan menyebabkan warna putih. Misal P1 sama dengan A besar, B besar disilangkan dengan A kecil, B kecil. A besar, B besar ini ungu tua, sedangkan A kecil, B kecil ini warnanya putih dengan gamet ungu tua A besar, B besar dengan gamet warna putih A kecil, B kecil. F1-nya yaitu A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kemudian P2-nya ini menghasilkan ungu tua. Kemudian P2-nya itu jantan A besar, A kecil, B besar, B kecil. Kemudian yang betinanya A besar, A kecil, B besar, B kecil. Jika genotipnya A besar, B besar, fenotipnya itu ungu tua. Jika genotipnya A besar, B kecil, fenotipnya itu ungu. Jika genotipnya A kecil, B besar, fenotipnya ungu.
Jika genotipnya A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, fenotipnya itu putih, maka F2-nya sama dengan 9 ungu tua banding 6 ungu banding 1 putih. Yang selanjutnya yaitu tentang atavisme, adalah interaksi gen dapat menyebabkan tersembunyinya sifat keturunan untuk beberapa generasi. Atavisme adalah interaksi dari beberapa gen yang menyebabkan munculnya suatu sifat yang berbeda dengan karakter induknya. Salah satu contoh fenomena atavisme adalah interaksi bentuk pada pial jengger ayam yang pertama kali diperkenalkan oleh W. Bateson dan R.C. Punnett. Karakter jengger tidak hanya diatur oleh suatu gen, tetapi oleh dua gen yang berinteraksi. Pada beberapa jenis ayam, gen R mengatur jengger untuk bentuk cross, dan gen P untuk fenotip PA, dan gen R dan gen P jika bertemu membentuk fenotip walnut. Adapun gen R bertemu P menimbulkan fenotip single. Nah, ada contoh P1 R besar, P kecil dikali R kecil, P besar dengan ROS dan PA. Gamet yang dihasilkan adalah R besar dan P kecil, R kecil dan P besar. F1-nya diperoleh R kecil, P besar, P kecil dengan walnut. Kemudian P2-nya yaitu R besar, R kecil, P besar, P kecil dikali R besar, R kecil, P besar, P kecil. Jika genotipnya itu R besar, P besar, maka fenotipnya itu adalah walnut. Jika genotipnya R besar, P kecil, fenotipnya itu rose. Jika genotipnya R kecil, P besar, fenotipnya itu PA. Jika genotipnya R besar, R kecil, P besar, P kecil, fenotipnya itu single. Jadi F2 sama dengan 9 walnut berbanding 3 rose banding 3 PA banding 1 single. Jadi kesimpulannya yaitu interaksi gen adalah penyimpangan semu terhadap hukum Mendel yang tidak melibatkan modifikasi nisbah fenotip tetapi menimbulkan fenotip-fenotip yang merupakan hasil kerjasama atau interaksi dua pasangan gen non-alelik. Nah, kemudian yang selanjutnya ada epistasi dominan, adalah gen dengan ales dominan yang menutupi kerja gen lain. Pada peristiwa epistasi dominan, terjadi penutupan ekspresi gen oleh suatu gen dominan yang bukan alelnya. Kemudian yang kedua, epistasi resesif, terjadi jika gen yang menutupi gen lainnya bersifat homozigot resesif. Peristiwa epistasi resesif terjadi apabila suatu gen resesif menutupi ekspresi gen lain yang bukan alelnya, menghasilkan nisbah fenotip 9 banding 3 banding 4 pada keturunan F2. Peristiwa epistasis resesif terjadi pada warna rambut menciri.